Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat beraktivitas di rumah. Jangan lupa tetap belajar, berolahraga jangan lupa, dan makan makanan yang sehat ya. Oke, kita akan masuk ke Yang kali ini materi kita lanjut mengenai pola makanan sehat. Kita awali dari pola makanan sehat. Apa itu pola makanan sehat? Pola makanan sehat adalah keteraturan makan makanan yang higienis dan bergizi dengan memperhatikan waktu dan bahan pembuatannya. Jadi kita bisa mengetahui makanan itu sehat itu dari kapan makanan itu dibuat dan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat makanan tersebut. Mengenai higienis, di sini makanan higienis adalah makanan yang memenuhi standar kesehatan dan bebas dari zat yang beracun serta kuman penyakit. Selanjutnya, kita bahas mengenai fungsi makanan dalam tubuh kita. Fungsi makanan dalam tubuh kita yang pertama untuk menghasilkan tenaga. Yang kedua adalah sebagai pertumbuhan. Yang ketiga adalah sebagai mengganti atau pengganti sel-sel yang telah rusak. Yang keempat adalah sebagai penghangat tubuh atau menghangatkan tubuh kita atau disebut dengan oksidasi. Jadi fungsi-fungsi makanan dalam tubuh itu ada 4. Membahas mengenai makanan, tentunya kita harus tahu zat-zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh yang terkandung dalam makanan. Terlebih dahulu kita membahas mengenai zat gizi makanan. Zat gizi makanan adalah zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan. Adapun zat-zat gizi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh itu ada 6. Yang pertama, hidrat arang atau biasa disebut dengan karbohidrat. Yang kedua ada lemak. Yang ketiga ada protein. Yang keempat mineral atau garam. Yang kelima itu ada vitamin. Dan yang terakhir yang keenam adalah air. Jadi keenam ini adalah zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh. Dari keenam zat gizi ini, sesuai dengan fungsinya, zat gizi ini dapat digolongkan menjadi 3. Yaitu yang pertama, zat sebagai sumber tenaga. Itu kita bisa dapat dari karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, sebagai zat pembangun, itu kita bisa cari di protein dan mineral. Yang terakhir, sesuai dengan fungsinya sebagai zat pengatur, itu kita bisa dapat dari vitamin, mineral, protein, dan air. Sekarang kita bahas satu persatu mulai dari karbohidrat. Karbohidrat adalah zat makanan sumber penghasil energi yang sangat diperlukan tubuh. Selain sumber energi, karbohidrat berfungsi sebagai bahan pembentuk protein dan lemak, serta berperan untuk menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Setiap 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan energi sebesar 4,1 kalori. Di sini Bapak mencoba untuk menggambar beberapa tumpukan jagung. Ini merupakan salah satu contoh sumber dari karbohidrat yang bisa kita dapatkan. Dengan memakan jagung, itu kita juga akan mendapatkan karbohidrat langsung. Selain jagung, sumber-sumber atau contoh-contoh yang menghasilkan karbohidrat yang bisa kita dapat adalah dari nasi, sagu, roti, tiwul, setelah itu ketela, kentang, ataupun ubi. Itu kita bisa dapatkan untuk mendapat karbohidrat dalam tubuh.
Yang kedua adalah protein. Protein adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh guna proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang telah rusak. Kandungan protein banyak terdapat dalam lauk, misalnya daging, telur, ikan, tahu, tempe, dan juga pada susu. Sumber untuk protein ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Hewani ini berasal dari hewan, umumnya mengandung protein yang lengkap, itu terdapat pada ikan, daging, susu, telur, lebah, belalang, laron. Sedangkan untuk yang nabati, contoh-contohnya itu yang dari tumbuhan seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Untuk protein ini fungsinya yang sangat komplit. Itu dia bisa sebagai sumber tenaga, sebagai pembangun dalam tubuh, dan sebagai zat pengatur dalam tubuh. Lanjut, yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan penghasil energi terbesar. Dalam setiap 1 gram lemak yang dioksidasikan akan menghasilkan kurang lebihnya 9,3 kalori. Pencernaan lemak dalam tubuh memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, lemak akan tinggal lebih lama di dalam lambung. Dan oleh sebab itulah, bila makan makanan yang mengandung lemak banyak, akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Fungsi lemak. Fungsi lemak di sini adalah sebagai pelarut vitamin. Vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai pelindung alat tubuh. Yang ketiga adalah cadangan makanan dan sumber panas. Itu merupakan fungsi-fungsi lemak dalam tubuh kita. Sedangkan untuk sumber-sumber lemak, makanan yang mengandung banyak lemak itu kita bisa cari di kacang-kacangan. Ini kacang-kacangan. Setelah itu ada keju. Setelah itu kelapa atau minyak kelapa. Yang kedua ada kemiri. Selanjutnya ada di alpukat juga. Setelah itu kita bisa peroleh di daging. Itu merupakan sumber-sumber lemak yang tentunya kita bisa konsumsi dalam makanan. Yang keempat ada mineral. Meskipun mineral hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi zat ini mempunyai peranan penting dalam berbagai proses tubuh, yaitu sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Yang pertama, mineral sebagai zat pembangun. Sebagai zat pembangun, mineral berperan dalam pembentukan jaringan-jaringan tubuh. Misalnya, satu yaitu kalsium dan fosfor. Itu berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua, mineral sebagai zat pengatur. Itu berfungsi dalam menyeimbangkan asam basa dalam tubuh. Yang kedua itu dalam proses pembekuan darah. Yang ketiga itu dalam pengangkutan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, dan sebaliknya mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Selanjutnya itu adalah kepekaan syaraf dan kontraksi otot. Selanjutnya itu adalah proses metabolisme sebagai bagian dari enzim-enzim dan hormon-hormon. Untuk sumber mineral itu salah satunya kita bisa dapat dari sayur-sayuran. Untuk lebih lengkapnya lagi, Bapak sudah sediakan tabel macam-macam mineral yang kita butuhkan, begitu juga dari mana kita dapat. Silakan nanti anak-anak simak dalam tabel berikut ini. Oke, inilah tabel mengenai macam-macam zat mineral. Setelah itu fungsinya apa dalam tubuh. Setelah itu bahan-bahannya kita bisa dapat di mana. Silakan anak-anak baca secara perlahan isi tabel-tabel berikut ini untuk memperdalam mengenai macam-macam zat mineral dan fungsinya dalam tubuh kita. Kita lanjut, yang kelima adalah vitamin.
Vitamin ialah organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, namun penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Fungsi utama vitamin ialah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Kekurangan vitamin dalam tubuh itu diakibatkan oleh yang pertama adalah kurangnya memakan makanan yang mengandung vitamin. Jadi ingat, kekurangan salah satu vitamin akan menyebabkan terganggunya fungsi vitamin lainnya di dalam tubuh kita. Menurut sifatnya, vitamin dapat digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua adalah vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin B dan C. Di gambar di sini tentunya ini adalah merupakan sumber vitamin C yang bisa larut dalam air, yaitu bisa kita manfaatkan menjadi air jeruk. Itu merupakan salah satu contoh sumber vitamin C. Untuk sumber-sumber vitamin lainnya, Bapak sudah sediakan tabel, silakan nanti simak di tabel. Bermacam-macam vitamin dan sumbernya kita bisa dapatkan di mana saja, silakan simak dalam tabel berikut ini. Oke, ini adalah tabel mengenai macam-macam vitamin, fungsinya dalam tubuh apa, dan di mana kita bisa mendapatkan vitamin tersebut. Silakan kalian atau anak-anak baca secara perlahan isi tabel ini. Yang terakhir, yang nomor 6 itu adalah air. Air adalah bahan pokok yang harus selalu ada. Kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor 2 setelah oksigen. Orang dapat hidup tanpa makan untuk beberapa minggu, tapi tanpa air, orang hanya dapat bertahan untuk beberapa hari saja. Kehilangan 10% dari cairan tubuh akan sangat membahayakan. Kematian yang terjadi bila kehilangan cairan tubuh mencapai 20%. Untuk sumber air. Sumber air kita bisa dapat dari air minum. Yang kedua, air yang terkandung dalam bahan makanan. Yang ketiga adalah air yang terbentuk dalam jaringan sebagai hasil pembakaran zat makanan sumber tenaga. Kayak itulah sumber-sumber air yang kita dapatkan untuk pemenuhan air dalam tubuh kita atau cairan dalam tubuh kita. Oke, sekian dulu materi untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirnya, Bapak ucapkan terima kasih.